Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga semua sehat jasmani dan rohani. Hari ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kalian barangkali sudah tahu apa itu hidup bersih, ya, hidup sehat. Kemarin sudah ibu tugaskan kepada kalian, masing-masing sudah melaksanakannya dan di foto dan di video tentang hidup sehat. Ada yang berwudu, ada yang bertayamum, ada yang mandi, ada yang mencuci baju, ada yang menyapu dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu wujud untuk bisa menerapkan hidup sehat atau hidup bersih dan anak. Nah, untuk slide yang pertama kita akan membahas arti bersuci, ya. Arti bersuci sudah tahu belum anak-anak? Kalau belum tahu, ibu jelaskan arti bersuci. Bersuci kalau dalam bahasa Arabnya disebut toharo. Apa? Toharo. Nah, toharo itu dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesianya adalah bersuci. Toharo menurut istilah artinya membersihkan dan mensucikan badan, pakaian, dan tempat ya, serta benda-benda lain dari najis dan hadas. Jadi toharo itu artinya membersihkan dan mensucikan badan, pakaian, dan tempat serta benda-benda lain dari najis dan hadas. Jadi toharo itu fungsinya membersihkan diri kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, benda-benda yang kita gunakan bersih dari hadas dan najis. Karena penting kalau tempat badan kita, pakaian kita kotor, maka kita tidak boleh untuk sholat. Karena sholat itu syaratnya adalah harus bersih hadas dan najis, ya. Kemudian bersuci bisa menggunakan air bersih. Contoh air bersih apa? Air PDAM, air sumur, air sungai, air danau, air embun, air laut, dan air yang turun dari langit, air hujan. Nah, air yang bisa kita pakai untuk berwudu itu namanya air suci dan mensucikan. Nah, apa air suci dan mensucikan tadi yang sudah ibu sebutkan? Air PDAM, air sumur, air sungai, air laut, dan lain sebagainya itu adalah air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa untuk kita pakai mandi, tidak bisa kita untuk berwudu, untuk membersihkan setelah buang air bersih dan buang air kecil dan buang air besar. Air apa itu? Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air yang untuk kita minum, air sirup, air kelapa, air susu, air kopi, teh, itu bisa mensucikan tapi tidak bisa mensucikan karena hanya bisa untuk dikonsumsi, untuk kita minum, ya. Jadi tahu bedanya air suci mensucikan dan air suci tapi tidak bisa menyucikan, ya.
Jika tidak ada air, maka toharo kita bisa menggunakan tisu, batu, kertas, dan daun. Jika kalian misalnya jalan di perjalanan, naik bis, naik kereta, naik pesawat, tidak punya air, tidak ada air, dan kalian buang air kecil atau buang air besar, maka boleh memakai tisu karena tidak punya air, karena tisu bisa menghilangkan najis dan hadas dalam keadaan darurat. Artinya apa? Jika tidak ada air atau kita tidak bisa menemukan air, ya. Kemudian slide yang kedua, macam-macam bersuci yang setiap hari kalian lakukan, ya. Kita melakukannya tapi kita nggak tahu itu bagian dari toharo. Sekarang kita lihat macam-macam bersuci. Yang pertama, mandi. Siapa yang suka mandi? Siapa yang tidak suka mandi? Ayo. Mandi itu artinya membersihkan diri kita dari segala kotoran. Pertama, kita menyiram badan kita dengan air pelan-pelan, kakinya dulu disiram baru sampai ke atas. Kemudian menggunakan sabun. Setelah menggunakan sabun, maka disiram kembali. Boleh pakai sampo supaya rambutnya juga bersih. Kemudian gosok gigi supaya giginya bersih. Nah, itu mandi adalah salah satu macam-macam toharo supaya badan kita bersih dari segala kotoran. Setelah mandi kita harus bersihkan badannya, keringkan badannya dengan handuk. Setelah berhanduk kita berpakaian yang rapi. Itu kemarin sudah kalian lakukan, ya. Kemudian istinja. Apa itu istinja? Ayo, siapa yang tahu istinja? Siapa yang habis buang air kecil dan buang air besar tidak bercebok, tidak membersihkan? Ayo. Itu najis, itu kotoran, harus dibersihkan, ya. Setiap buang air besar dan buang air kecil harus dibersihkan. Namanya kalau dalam bahasa Indonesia cebok. Cebok dengan tangan kiri. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya istinja. Jadi itu nanti kalau ibu kasih pertanyaan, apa arti istinja? Istinja artinya membersihkan kotoran dari kobul dan kubul. Kubul dan dubur. Salah ibu. Kubul dan dubur. Dubur tempat keluarnya BAB. Sedangkan kubul tempat keluarnya air kecil. Maka setelah melakukan BAB dan BAK, maka harus dibersihkan supaya kotorannya hilang. Nah, inilah yang disebut dengan istinja. Istinja kalau dalam bahasa Indonesia artinya cebok, ya. Nah, alat-alat untuk membersihkannya bisa dengan, kalau tidak ada air, bisa dengan kertas, dengan tisu, dengan batu dan daun. Jadi itu ya, dua macam-macam toharo. Yang pertama mandi, yang kedua istinja. Kita lanjut ke slide yang ketiga, hidup bersih. Yang pertama, badan yang bersih. Dengan cara apa tadi? Mandi 2 kali sehari. Kemudian membiasakan cuci tangan. Habis melakukan sesuatu atau kalian habis keluar rumah harus cuci tangan. Apalagi sekarang masih banyak corona, ya, masih banyak penyakit COVID. Makanya
Kalau kalian keluar rumah, masuk ke rumah, cuci tangan dan cuci kaki. Kemudian menggosok gigi, memotong kuku yang panjang supaya kukunya bersih. Apalagi kukunya yang hitam-hitam harus dipotong. Kemudian yang kedua, pakaian harus bersih. Kalau pakaian kotor maka harus diapakan? Ya, dicuci. Setelah dicuci, cucinya jangan lupa pakai deterjen supaya bersih dan wangi dan mati kuman-kumannya. Setelah dicuci, kalian jemur sampai kering di teriknya matahari. Setelah itu kalian setrika supaya rapi. Yang ketiga, barang dan tempat harus bersih dan rapi. Tempat tinggalnya, kamar tidurnya, tempat sholatnya harus bersih. Bangun tidur harus bersihkan tempat tidurnya, jangan ditinggal berhamburan, bantalnya kemana, gulingnya kemana. Jadi setelah bangun tidur harus bersihkan tempat tidur dan bantu ibunya menyapu. Ya, kemudian peralatan belajarnya juga harus rapi. Habis menulis, habis belajar, disimpunin, disusun yang rapi di meja belajarnya. Kemudian peralatan makan, habis makan, peralatannya, piringnya, sendoknya, gelasnya harus dicuci supaya bersih, ya. Jadi kita membiasakan untuk hidup bersih. Nah, slide yang keempat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersih dan suci. Ya, sebelum beribadah kita harus bersuci terlebih dahulu. Ayo, selalu menjaga kebersihan tubuh, pakaian dan lingkungan. Jangan biasakan hidupnya jorok, tidak mandi, mentang-mentang nggak sekolah maka dia tidak mandi. Nanti kalau tidak mandi badannya akan ditempelin sama kuman dan badannya jadi bau. Siapa yang mau badannya bau? Jelas tidak semua orang yang mau badannya bau. Karena Islam menyukai kebersihan. Anazofatun minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Siapa yang bersih maka dia jelas menjadi orang yang beriman. Siapa yang tidak menyukai kebersihan patut dipertanyakan keimanannya. Misalnya tempat tinggalnya yang kotor, bajunya nggak pernah dicuci, kemana-mana habis main kotor nggak pernah cuci tangan, nggak pernah cuci kakinya. Nah, sekarang ayo mulai hidup bersih, karena tadi kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena Allah menyukai kebersihan dan umat Islam harus hidup bersih. Sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian sehat terus dan menjaga kebersihan, ya. Sampai di sini dulu Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.